Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Kali ini OCM akan membicarakan tentang pembobolan data Denny Siregar. Denny Siregar dan 160 juta pelanggan Telkomsel. Denny Siregar siap berhadapan dengan direksi Telkomsel di ruang sidang. Ini bukan persoalan pribadi, tapi urusan 160 juta pelanggan Telkomsel. Kuasa hukum Denny Siregar, Mu'anas Alaidit, mengatakan bahwa dasar gugatan yang sedang ia persiapkan untuk dilayangkan kepada Telkomsel bukan persoalan pribadi Denny dan Telkomsel, melainkan persoalan 160 juta pelanggan Telkomsel. Apabila persoalan pencurian data yang dialami Denny ini dianggap angin lalu, seolah tidak pernah terjadi apa-apa, lain kali bisa menimpa siapa saja. Tagar.id. Karena itulah, dengan mengucap bismillah, kami akan mengajukan gugatan perdata kepada direksi Telkomsel dalam waktu dekat. Kami berjuang, kami tidak tahu ujungnya akan seperti apa. Kalaupun kalah, setidaknya kami pernah berjuang dan kalah secara terhormat, ujar Mu'anas pada Tagar Selasa 14 Juli 2020. Apabila gugatan sudah diajukan nanti, di tengah jalan Telkomsel mengajukan tawaran damai, Denny akan menolak. Kalau mengajak damai berarti beranggapan bahwa seolah-olah persoalan ini antara Denny dan provider. Ini bukan persoalan Denny dan provider, ini persoalan 160 juta pengguna data lainnya juga. Bagaimana kita menuntut hak sebagai konsumen agar mereka bersikap profesional, memberikan jaminan sebagaimana ketika kita memberikan data-data kita kepada mereka pada saat registrasi ulang. Demi keamanan, kenyamanan tidak disalahgunakan misalnya untuk aksi kejahatan, tutur Mu'anas. Tapi yang terjadi kemudian, kata Mu'anas, data diberikan, malah Denny tidak aman, tidak nyaman, disebarluaskan kemudian jatuh ke tangan yang tidak tepat. Kemudian digunakan untuk melakukan intimidasi, ancaman. Ini kan jadi terbalik, ini menjadi catatan kita. Tawaran damai di luar pengadilan adalah tidak tepat, kata Mu'anas. Yang paling tepat adalah melalui proses pengadilan, biar pengadilan yang menentukan. Edukasi paling tepat adalah melalui proses pengadilan, biar pengadilan yang menentukan. Edukasi ke publik paling penting, paling aman. Denny, silakan ajukan gugatan ke pengadilan. Toh di sana nanti hakim yang akan menilai berdasarkan aturan, ketentuan yang berlaku. Ini jauh lebih aman untuk semua pihak, termasuk Telkomsel dan Denny sendiri. Sejauh ini, penanganan kasus bocornya data Denny Siregar oleh pihak kepolisian masih sampai tersangka Febriansah Pujiandoko, 27 tahun, karyawan kontrak atau outsourcing Telkomsel di Surabaya. Menurut keterangan polisi, Febriansah mengambil data Denny tanpa ada otorisasi, bukan permintaan dari atasan. Febriansah memotret data Denny kemudian menyebarkannya di akun Twitter @opposite6890. Febriansah Pujiandoko ditangkap polisi di kawasan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, Kamis 9 Juli 2020. Kalau kasus Denny ini hanya berhenti pada pegawai outsourcing itu, kata Mu'anas, adalah tidak adil. Anak diteror, ya sudahlah nasib Denny. Ini nggak fair. Memperjuangkan kasus Denny, kata Mu'anas, artinya juga adalah memperjuangkan agar rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP segera disahkan. Dalam RUU PDP ini diatur tanggung jawab perusahaan, korporasi, pengelola data apabila terjadi kasus seperti dialami Denny Siregar. RUU PDP tidak kunjung disahkan, satu diantaranya karena asosiasi provider menolak adanya pasal sanksi di dalamnya. Mereka menolak RUU PDP karena tidak mau bertanggung jawab. Tanpa adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tidak ada perangkat untuk memproses hukum korporasi penyelenggara sistem elektronik yang melakukan kesalahan. Persoalannya jangan kemudian berdiri sendiri, harus juga berpikir tentang Denny sebagai korban. Sebagai pelanggan, penyelenggara sistem elektronik jangan lepas tangan terhadap persoalan ini, ujar Mu'anas. Mu'anas mengucapkan terima kasih kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, Bareskrim Polri, yang akhirnya memproses hukum persoalan kebocoran data Denny Siregar. Harapan kita ya tidak berhenti di pegawai outsourcing itu. Problem juga kalau pemilik akun @opposite6890 belum tertangkap, sehingga tidak bisa didalami kasus ini. Jangan-jangan di dalam Telkomsel ada sindikat jual beli data. Jangan-jangan apa yang pegawai itu lakukan adalah perintah.
Untuk mengetahui duduk perkara pencurian data pribadi di Siregar selengkapnya, tonton perbincangan tagar dengan Mu'anas Alaidit dalam video. Data Telkomsel dibobol, Denny Siregar pindah rumah. Denny Siregar menghapus data lama, ganti KTP dan KK, pindah rumah. Anak pindah sekolah demi keamanan setelah data pribadinya di Telkomsel dibobol. Pegiat media sosial Denny Siregar dan keluarga pindah rumah atau pindah tempat tinggal, mengganti kartu tanda penduduk atau KTP, juga mengganti kartu keluarga atau KK. Anak-anaknya otomatis pindah sekolah juga demi keamanan. Denny melakukan itu tidak ada pilihan lain setelah data pribadinya di Telkomsel dibobol, disebarluaskan di media sosial dan keluarganya diteror. Kabar terkini Denny Siregar tersebut disampaikan Mu'anas Alaidit, kuasa hukum Denny Siregar, kepada tagar Selasa 14 Juli 2020. Banyak hal yang kemudian sangat mengganggu kenyamanan, bukan cuma diri Denny tapi juga keluarganya. Ada beberapa peristiwa kemudian sekelompok orang mendatangi rumahnya, seolah-olah ingin memberikan pesan tentang bagaimana ada sekelompok orang yang sangat tidak suka kepada Denny, tutur Mu'anas. Mu'anas mengatakan kasus bocornya data pribadi Denny di Telkomsel ini bukan semata persoalan Denny pribadi, tapi juga persoalan 160 juta pemilik data yang berlangganan Telkomsel. Mereka bisa mengalami hal sama seperti dialami Denny Siregar. Jadi, polisi secara hukum pidana harus mengusut tuntas peristiwa itu. Ia mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan gugatan kepada Telkomsel. Pembelajaran berikutnya adalah bagi provider, sebuah korporasi besar. Mereka harus berpikir bukan hanya keuntungan, juga harus bertanggung jawab soal sanksi, termasuk misalnya denda kalau memang diperlukan untuk itu. Ketika terjadi peristiwa Denny ini, kata Mu'anas, ia secara pribadi sebagai kuasa hukum Denny baru merasakan betapa pentingnya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP segera disahkan. Karena sama sekali tidak ada perangkat hukum yang cukup untuk menjatuhkan sanksi terhadap penyelenggara sistem elektronik kalau mereka melakukan kesalahan seperti itu. Lagi-lagi kemudian pelanggan yang justru dikorbankan. Nah, ini kan kemudian yang jadi ini kan kemudian yang tidak ada solusi, tutur Mu'anas. Mu'anas mengatakan dulu sebenarnya ada rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan disahkan. Salah satu poinnya adalah memberikan sanksi kepada penyelenggara sistem elektronik, bisa hukuman penjara dan denda untuk diberikan kompensasi kepada pelanggan. Tapi banyak asosiasi provider itu menolak, makanya itu kemudian tidak jadi disahkan, ujar Mu'anas. Padahal kerugian yang diderita itu nyata. Ketika Denny datanya disebar, dia mengalami kesulitan hebat. Mungkin Denny salah satu pelanggan, banyak juga pelanggan-pelanggan lainnya. Telkomsel, kata Mu'anas, selalu membanggakan sertifikat ISO, sertifikat keamanan data berstandar internasional, selalu mengatakan normatif bahwa seolah-olah sudah terjamin keamanan. Itu kan yang disampaikan, tapi faktanya dia melupakan kejadian bahwa ada kegagalan sistemnya. Berarti dipertanyakan juga. Tentang Febriansyah Puji Handoko, 27 tahun, karyawan lepas atau outsourcing Telkomsel di Surabaya yang sudah ditangkap polisi. Tersangka pelaku pembobolan data Denny Siregar. Mu'anas sulit menerimanya. Bagaimana mungkin seorang karyawan outsourcing bisa membuka data? Itu kan sulit kita terima. Padahal kalau kita melihat akses data ini harusnya merupakan domain atau otoritas yang paling berhak di dalam internal penyelenggara elektronik, Telkomsel. Bayangkan begitu mudah data itu dibuka hanya level seorang pegawai lepas outsourcing. Betapa bahayanya, ujar Mu'anas. Kalau proses hukum hanya dibebankan pada pegawai outsourcing itu, kata Mu'anas, itu tidak pas. Justru harus dibongkar karena persoalan ini pun ternyata dikeluhkan banyak pelanggan. Jangan-jangan di dalam situ ada sindikat. Jangan-jangan ada jual beli data. Masalah data pribadi antar kepentingan yang terjadi di dalam. Denny Siregar, kata Mu'anas, mengatakan ini harus terus diperjuangkan sampai publik memahami betapa pentingnya Undang-Undang Perlindungan terhadap Data Pribadi, sehingga itu bisa segera disahkan. Tentang nilai kerugian Denny, kata Mu'anas, biar nanti hakim di pengadilan yang memutuskan. Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menangkap tersangka pelaku pembobolan data pribadi milik Denny Siregar. Tersangka bernama Febriansyah Puji Handoko, 27 tahun, karyawan kontrak atau outsourcing Telkomsel di Surabaya.
Ia ditangkap di kawasan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, usai membobol data Denny Siregar. Febriansyah memotretnya kemudian menyebarkan di akun Twitter @opposite6890. Febriansyah Pujihandoko dijerat pasal 46 atau 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE atau pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dan atau pasal 362 KUHP atau pasal 95 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara atau denda 10 miliar rupiah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.